Ungkapan negeri serba impor sudah lama disandangkan kepada Indonesia. Kondisi ini semakin parah di era digital saat ini ketika konsumen bisa membeli segala macam barang impor dengan cukup menekan layar handphone mereka. Mampukah negara melawan serbuan produk impor yang punya 1000 macam cara untuk membanjiri pasar lokal? Kita simak paparan Fitri Megantara dalam Economic Challenges berikut ini. Pada hari Jumat 6 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka untuk membahas persoalan membanjirnya barang impor di pasar tradisional dan e-commerce. Kita lihat dalam rapat terbatas di mana fotonya diambil dari akun Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ada sejumlah pejabat tinggi negara yang kemudian hadir dalam rapat ini. Kita lihat ada Menteri Perdagangan, ada kemudian Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, Kapolri, bahkan dihadiri juga oleh Menkumham. Karena dalam rapat ini diambil sejumlah kebijakan guna memperketat masuknya barang impor khususnya barang konsumsi, baik secara legal maupun jalur yang tidak resmi. Pemirsa, sejumlah komoditas yang akan diperketat masuknya ke Indonesia, mulai dari mainan anak-anak, kita lihat bersama datanya, mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat tradisional, pakaian jadi, aksesoris pakaian jadi, dan juga tas. Kita semua tahu kalau semua barang ini membanjiri pasar Indonesia dari marketplace hingga ke pinggir-pinggir jalan dengan harga yang sangat murah. Padahal kualitas dan keamanan produknya tidak terjamin. Presiden Joko Widodo pun memberikan tenggat waktu 2 pekan bagi sejumlah kementerian untuk merevisi aturan terkait kebijakan barang impor. Ya, pemirsa, kita lihat data berikutnya, di mana Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali menyentil maraknya serbuan barang impor ke Indonesia, seperti dalam sebuah acara pada tanggal 4 Oktober 2023 lalu, di mana Presiden berkata, kita nggak sadar, tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Kata Presiden, Indonesia hanya dijadikan konsumen dan 90% barang yang dijual di e-commerce adalah barang impor. Bahkan, menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, punya usulan untuk mewajibkan produk impor masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Sorong di Papua Barat. Sebaiknya produk impor dari luar untuk melindungi produk UMKM dalam negeri harusnya berlabuh di pelabuhan paling jauh Indonesia, terutama Sorong. Menteri Teten mengatakan semua produk impor otomatis akan mahal lantaran biaya kirimnya yang tinggi. Tentu saja usulan Teten ini hanya bentuk kekecewaannya karena UMKM Indonesia kini menjerit akibat serbuan barang impor yang jauh lebih murah dan mudah didapat. Dan pemirsa, genderang kini ditabuh pemerintah untuk melawan serbuan barang impor karena ada 270 juta penduduk Indonesia yang harus dilindungi agar seperti kata Presiden, jangan sampai Indonesia jadi korban penjajahan gaya baru lewat cara ekonomi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Zona Bisnis. Jangan lupa saksikan kembali Zona Bisnis besok pada pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.